Nah, terkait dengan pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah ini, cara lain yang dapat dilakukan adalah melakukan wawancara. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang wawancara, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu wawancara. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh suatu informasi. Nah, bentuk informasi yang diperoleh ini dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, ataupun audio visual. Wawancara sendiri merupakan suatu kegiatan utama dalam kajian pengamatan, terutama yang bersifat kualitatif. Dan pelaksanaan wawancara ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, wawancara ini sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara ini juga merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif penelitian. Banyak peneliti mengalami kesulitan ketika mewawancari orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat, ya, seperti itu. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan, gitu katanya. Jadi wawancara pada penelitian kualitatif ini memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru misalnya, ataupun wawancara pada penerimaan mahasiswa baru. Jadi wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului dengan beberapa pertanyaan informal biasanya. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian biasanya lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Di sini peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran dari partisipan. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah. Yaitu yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai, mempersiapkan pedoman wawancara, melaksanakan wawancara, dan mengolah hasil wawancara. Nah, ini penting sekali untuk menghasilkan suatu data atau hasil wawancara yang memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang pertama misalnya menentukan orang yang tepat untuk diwawancara. Jadi pada saat kita menentukan topik atau tujuan penulisan, maka tentu akan terlintas di benak kita orang-orang yang kompeten pada bidang tersebut. Nah, bila hal ini terjadi, maka kita sudah punya daftar nama orang yang tepat untuk diwawancarai berkaitan dengan topik yang akan kita tulis. Misalnya kita akan menulis tentang pengaruh polusi air terhadap kesehatan, maka orang-orang yang akan kita wawancarai tentu saja adalah orang-orang yang ahli di bidang pencemaran perairan. Begitu. Kemudian apabila kita juga akan menulis karya ilmiah yang bersifat analisis, maka kita dapat mewawancarai profesor di fakultas kita misalnya, atau memang orang yang benar-benar ahli dalam bidang analisis polusi pencemaran air ini. Jadi dengan mengacu pada topik, tujuan, dan jenis karya ilmiah yang akan ditulis, sesungguhnya kita telah menentukan nama orang yang tepat untuk kita lakukan wawancara. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang juga kerap muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara. Yang pertama terkait dengan persiapan wawancara. Jadi pada tahap ini perencanaan perlu dilakukan
agar wawancara dapat dilakukan seoptimal mungkin. Secara normatif, persiapan wawancara ini meliputi pembuatan interview guide atau panduan wawancara gitu ya, seperti kuesioner misalnya, kemudian menulis daftar informan yang potensial, termasuk juga nomor kontaknya juga ada, kemudian kita membuat janji dengan calon informan, dan juga mempersiapkan peralatan serta dokumen yang dibutuhkan saat wawancara. Misalnya alat rekam, surat izin penelitian, proposal, atau apapun itu yang diperlukan. Panduan wawancara ini perlu dibuat sekedar sebagai alat bantu peneliti melakukan wawancara. Perlu diingat sekali lagi bahwa panduan wawancara bukanlah daftar pertanyaan wawancara, melainkan hanya sebagai alat bantu. Dan sebagai alat bantu tentu peneliti boleh mempersiapkannya, boleh juga tidak. Dan panduan wawancara ini juga cukup dibuat sesimpel mungkin. Peneliti bisa saja menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan dengan 1 atau 2 kata kunci saja. Misal dalam penelitian tentang aktivisme lingkungan. Di sini peneliti akan bertanya tentang apa motivasi informan bergabung dengan komunitas lingkungan misalnya. Nah, dalam panduan wawancara cukup ditulis motivasi berkomunitas. Pertanyaan lainnya juga demikian, agar wawancara lebih mengalir, karena peneliti tidak perlu lagi menundukkan kepala terlalu lama untuk membaca teks seperti saat kita melakukan siaran berita misalnya. Apabila peneliti sudah memahami isu dan pertanyaan yang akan dibahas, tentunya interview guide hanya dibawa sebagai pelengkap saja. Dan wawancara nantinya akan berjalan seperti mengobrol biasa, seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah proses wawancara. Jadi setelah persiapan matang dan waktu wawancara telah tiba gitu sesuai yang dijanjikan, pastikan bahwa kita sudah ada di tempat sebelum informan datang. Tentunya jika interview tidak dilakukan di rumah informan, memulai wawancara juga perlu dengan sikap luas, seolah peneliti adalah seorang wartawan senior yang kaya dan terkenal. Bersikaplah seperti itu. Luas gitu ya artinya. Nah, sayangnya keluasan ini memang kadang tidak dimiliki oleh peneliti muda atau peneliti pemula. Saya pun dulu pernah kadang-kadang awal-awal dulu ya saat menjadi mahasiswa gitu, kadang-kadang suka gugup ketika akan melakukan wawancara gitu. Tapi akhirnya seiring dengan waktu ya jam terbang tentu itu sudah akan berjalan seperti biasa, normal dan enak gitu, mengalir begitu saja. Nah, kadang terjadi pembatalan wawancara gitu ya oleh informan kita. Ini adalah bagian dari dinamika penelitian. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu kecewa, karena tentunya kita sudah menyiapkan plan B, plan C, informan lain dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa saja. Nah, kemudian pada proses wawancara ini, sebaiknya kita memulai dengan mengungkapkan identitas asli dari kita sebagai peneliti. Kemudian topik penelitian kita apa, dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Di sini keterbukaan merupakan prinsip kunci, sehingga tentu saja keterbukaan atau transparansi ini tetap harus didasarkan pada alasan etika. Berikutnya yang ketiga adalah evaluasi. Jadi tahap evaluasi wawancara sebenarnya sangat simpel. Di sini peneliti hanya perlu memeriksa apakah seluruh pertanyaan telah terjawab atau adakah yang terlewat. Pemeriksaan tidak hanya pada aspek kuantitas tetapi juga pada aspek kualitas. Karena data yang berkualitas cenderung menghasilkan riset yang juga berkualitas. Bila wawancara dilakukan dengan menggunakan alat rekam, maka perlu kita untuk memeriksa kembali apakah hasil rekaman tersebut tersimpan dengan baik. Jangan sampai kemudian gagal gara-gara tidak terekam. Dalam penelitian, data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara, observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, yang biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, baik melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, ataupun alih tulis. Nah, menurut Miles dan Haberman, kegiatan analisis atau pengolahan data hasil wawancara ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.
reduksi data ini bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ya. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Jadi selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang sifatnya menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun dengan lengkap. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola, dan sebagainya. Berikutnya adalah penyajian data. Ya. Biasanya penyajian data dapat dilakukan dengan cara membuat dalam tabulasi berupa tabel ataupun gambar sehingga memudahkan nantinya dalam menginterpretasikan data tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, misalnya mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan juga komposisi. Nah, kesimpulan yang tadinya belum jelas nanti akan meningkat menjadi lebih terperinci dan lebih tajam. Dan kesimpulan-kesimpulan final nanti akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan yang kita punyai, bagaimana pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian ulang yang digunakan, serta yang juga tidak kalah pentingnya adalah kecakapan peneliti. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mengumpulkan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Sampai di sini saya tutup dulu, nanti kita akan buka sesi diskusi. Terima kasih.